Setan Rudiana juga setan Rudiana sekarang juga memang setan siapa yang Dari setan bro. siapa yang setan siapa yang zalim siapa yang zalim bebaskan 7 orang terpidana bebaskan 7 orang terpidana takbir bebaskan 7 terpidana siap membebaskan 7 terpidana siap membebaskan 7 terpidana siap menegakkan keadilan siapa yang zalim siapa yang zalim Tim kuasa hukum Saka Tatal telah resmi menulis surat tantangan sumpah pocong yang akan dikirimkan untuk Ibtu Rudiana. Ya, hari ini kami resmi menulis surat kepada Rudiana mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Karena Rudiana menyatakan bahwa dia siap untuk sumpah pocong, tidak merekayasa, tidak ada pemukulan ataupun inisiatif penyelidikan sendiri. Ya, itu apabila dia berbohong, dia akan tidak diberi kesembuhan atas penyakit dan tidak diberi kehidupan atas kehidupan kebohongan-kebohongan itu. Kami peringatkan kepada Bapak Ibtu Rudiana segera meminta maaf kepada saudara Dede, saudara Dedi Mulyadi, dan saudara Liga Akbar karena saudara diduga telah menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik serta melakukan penyebaran berita bohong. Bapak Ibtu Rudiana bisa membongkar siapa pelaku yang selama ini ditutup-tutupin ya. Setelah Bapak Ibtu Rudiana dijadikan sebagai tersangka dengan kasus Vina Cirebon dan Eki, apakah beliau bisa jujur kepada publik? Coba saudaraku seluruh rakyat Indonesia bisa memberikan komentarnya di kolom komentar saya. Tapi saya yakin walaupun Bapak Ibtu Rudiana saya dengar informasinya bahwa Ibtu Rudiana itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun saya yakin mungkin beliau tidak akan menyampaikan siapa pelaku kasus Vina Cirebon, ya kan? Oknum-oknumnya siapa? Mungkin dia ditutupin, ya kan? Apalagi terdengarnya kabar bahwa personel polisi juga atau personel aparat lah, ya kan, yang jenderal itu kata beritanya begitulah, ya kan. Saya juga nggak tahu pastinya, kan, mungkin beliau menutupinya, ya kan. Tapi kalau bisa kepada Bapak Ibtu Rudiana, jujurlah ke publik agar bisa tertangkap pelaku-pelakunya gitu loh, Pak Ibtu Rudiana yang terhormat. Jadi Anda ini ya membuat nama baik kepolisian Republik Indonesia malu dengan perilaku Anda. Anda menutupi kesalahan yang memang seharusnya dipenjarakan, ya. Tapi Anda menutupi perbuatan yang tidak baik dan tidak pantas untuk dilakukan. Anda memalukan kepolisian Republik Indonesia. Ibtu Rudiana harus bertanggung jawab sebagai pelapor 11 orang tersangka. 7 diantaranya sudah menjadi terpidana dan 1 orang sudah selesai menjalani masa kurungan di penjara. Dan 1 orang masih ditetapkan menjadi daftar pencarian orang atau buron. 2 orang lainnya dianggap fiktif oleh Polda Jawa Barat. Dasarnya apa dia melaporkan 11 orang itu? Pelaporan Rudiana lanjut Bambang hanya berdasarkan kesaksian tanpa disertai alat bukti yang sangat dinilai lemah. Seharusnya tim penyidik dari Reserse Kriminal Polres Cirebon
tidak langsung menelan mentah-mentah informasi yang diperoleh dari Ibtu Rudiana tersebut. Tanpa terpengaruh oleh subjektif kolegannya, kalau profesional harusnya ada olah tempat kejadian atau melakukan gelar perkara, jelas dia. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Tuh, mengapa Bapak lantas begitu percaya atas kesaksian dan pengakuan mereka, Pak? Aduh, oh my gosh, Mas Abraham, kenapa pertanyaan itu baru mau dijawab dengan kata sudah diganti pertanyaannya? Padahal itu pertanyaan yang sangat penting kalau menurut saya khususnya, umumnya mungkin masyarakat dan netizen. Ya, karena pertanyaan itu langsung bisa dijawab oleh Bapak Rudiana. Mungkin tanpa melibatkan penyidikan. Karena pertanyaannya, lantas mengapa Bapak bisa percaya atas kesaksian dan pengakuan mereka? Siapa mereka? Ya Aep dan Dede. Ya, baru mau dijawab, aduh, udah diganti pertanyaannya. Akhirnya pertanyaannya diganti, jawabannya balik lagi sama seperti sebelumnya. Terserahkan kepada penyidik. Ya, padahal menurut saya itu pertanyaan yang sangat mendasar dan penting. Kenapa? Ya, karena awal mulanya yang dikatakan sebagai penangkapan, mengamankan, membawa lalu melaporkan ke Polres, yang diduga sebagai tersangka, kan itu Bapak Rudiana berdasarkan kesaksian dan pengakuan dari Aep dan Dede. Dan tadi ditanyakan oleh Mas Abraham bahwa lantas mengapa Bapak begitu percaya dengan kesaksian dan pengakuan Aep dan Dede? Diganti pertanyaannya. Aduh, sangat sayang sekali. Oh my gosh. Di sisi lain, posisi Ibtu Rudiana dinilai praktisi hukum di Lopa Yumara mulai tak aman ketika Peggy Setiawan menang disusul dengan kemunculan Dede Riswanto. Bahkan dua anak buahnya pun gugun. Gumilar dan Aris Papua dikuliti kekejamannya oleh Aldi, adik Eka Sandi terpidana kasus Vina Cirebon. Deolipa Yumara akhirnya ikut menanggapi kemunculan ayah Eki itu ke publik, yang dimana Ibtu Rudiana memberikan berbagai bantahan atas tudingan yang terus mengarah kepadanya. Atas hal ini, Deolipa menduga jika Ibtu Rudiana sudah tak merasa aman dengan posisinya yang diserang oleh kubu terpidana kasus Vina Cirebon, sehingga kemunculannya sebagai bentuk pertahanan dari diri supaya tidak terjerumus ke dalam jurang terpidana. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Jadi Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Selamat pagi, Bidin Sting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua serta saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun berada. Pak Hotman yang saya hormati, pengacara kondang, pengacara hebat. Saya sedikit ingin mengomentari keberadaan Pak Dedi. Tentu tidak sembarang untuk menghadiri itu. Saya melihat kemungkinan ada undangan atau dimintai kehadirannya Pak Dedi, makanya Pak Dedi datang. Yang mengundang tentunya pihak pengacaranya sepakat. Bisa juga Bung Farhat atau timnya yang mengundang daripada Pak Dedi. Kalau keberadaan Pak Dedi dikesankan kurang tepat, tidak untuk Pak Dedi disampaikan oleh Bung Hotman, tetapi ke pengacaranya daripada Sakaka, yaitu bisa juga Bung Farhat Abbas. Ya, artinya keberadaan Pak Dedi memenuhi atau menghormati undangan itu sendiri, kan? Tidak ada masalah, namanya juga diundang, kan begitu.
Yang kedua, pada prinsipnya semua akan diuji. Terakhir, Hotman Paris sebagai pendamping hukum dari keluarga Vina melakukan jumpa pers menanggapi PK Saka Tatal hingga sentil Deddy Mulyadi. Pihak keluarga Vina meyakini bahwa kematian Vina dan Eki di Cirebon adalah pembunuhan. Hal itu bertentangan dengan kubu Saka Tatal yang mengatakan bahwa tidak ada pembunuhan dan kematian Vina Eki murni gara-gara kecelakaan. Menanggapi PK Saka Tatal, Hotman Paris sebagai pendamping dari keluarga Vina melakukan jumpa pers bersama dengan keluarga Eki, yaitu Ibtu Rudiana. Tidak ada novum. Novum itu artinya bukti yang sudah ada sebelum perkara dimulai tapi tidak ditemukan sehingga tidak sempat diajukan zaman dahulu, ujar Hotman Paris. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.